16 September 1945, pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika berlabuh di Jakarta. Di antaranya Jenderal Van Strauten, Kepala Staf Umum KNIL sekaligus Kepala Nika. 19 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Semarang di bawah komando Brigjen RBW Bethel dengan kekuatan 1 brigade. Pasukannya terdiri dari 1 kompi infanteri Yon 2 Kumon, 1 kompi resimen India anti-tank, 1 kompi infanteri Yon 3 Gurkha Rifles, 2 kompi cadangan, serta 1 kompi tank Pavong sebagai senjata bantuan. Pada awalnya kedatangan pasukan sekutu ini disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah Wongso Negoro. Pada tanggal 21 Oktober 1945, terdapat kesepakatan antara pihak Indonesia dan sekutu. Antara lain, tawanan bangsa Indonesia akan dibebaskan oleh Jepang, tentara Jepang akan dilucuti oleh sekutu, serta pihak sekutu tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pasukan sekutu pun diperbolehkan untuk bergerak dari Semarang hingga ke Magelang dan Temanggung. Namun dalam pelaksanaannya, banyak pelanggaran yang terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika kala itu ingin membebaskan dan mempersenjatai tawanan di daerah pedalaman seperti Ambarawa, Banyubiru, Muntilan, dan Magelang. Sekutu masuk ke Magelang menggunakan iring-iringan kendaraan, kurang lebih 60 kendaraan. Tujuannya untuk melucuti dan menawan tentara Jepang yang ada di kota Magelang dan sekitarnya. Kedatangan pihak sekutu di kota Magelang tak mendapatkan simpatik dari rakyat dan memicu berbagai ketegangan yang memperburuk keadaan. Sekutu menunjukkan sikap bermusuhan kepada para pemuda pejuang dan kepada laskar rakyat. Mereka meludah, menempeleng. Bapak Sarbini, Komando Wilayah Karsinan Kedu, memerintahkan supaya menyiapkan dapur umum. Bersamaan datangnya BKR ditempatkan di Kampung Tulung, di Kelurahan Magelang. Termasuk juga Bapak Yani, selaku pimpinan BKR, rencananya untuk mengadakan serangan umum. Akhir Oktober 1945, pecahlah pertempuran antara tentara keamanan rakyat melawan tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda. Pertempuran hari pertama sehari penuh. Kita dari semua pasukan yang ditempatkan di masing-masing titik menyerang dengan mengadakan tembakan secara serentak. Semua pasukan sudah menempati titik-titik. Tanggal 28 jam 5 pagi, Pak Yani memberikan komando untuk menyerang kedudukan musuh yang ada di kota Magelang, Badaan Kompleks, Kader School, RST, Hotel Nitaka, dan terus serang. Pertempuran di kota Magelang akhirnya memaksa tentara sekutu yang terdesak meminta bantuan kepada tentara Jepang. Memakai cara propaganda, pihak sekutu mengabarkan berita bohong bahwa Jenderal Nakamura dibunuh oleh pejuang Indonesia. Pasukan Kido Butai yang merupakan pasukan inti tentara Jepang marah mendengar kabar tersebut. Mereka segera bergerak dari Semarang menuju Magelang. Tentara Kido Butai Jepang dari Semarang, kemudian berbalik kita berhadapan-hadapan dengan tentara Jepang yang baru datang. Dari Semarang kita bertempur menghadapi tentara Kido Butai Jepang. Kita tidak mampu menghadapi karena persenjataan yang tidak sesuai. Kemudian kita mundur, kita masuk ke Kampung Tulung, saling tembak, Jepang terus mendesak. Terjadilah pertempuran seorang melawan seorang. Kita banyak yang menjadi korban. Mengapa terjadi begini? Ada perintah dari tentara sekutu dan tentara Nika, tawanan Jepang yang ada di Magelang dibunuh semua oleh pemuda dan rakyat.
itu tidak benar. Tidak ada tawanan Jepang yang dibunuh satupun oleh rakyat atau oleh pemuda. Setelah mendengar jawaban itu, tentara Kido Buta Jepang lalu langsung kembali ke Semarang. Pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Indonesia berlangsung sengit selama 3 hari. Semangat rakyat Magelang yang tergabung dalam berbagai kelas karat, ditambah Badan Keamanan Rakyat, menyerang silih berganti di 5 titik pertahanan sekutu di kota ini. Akhir Oktober 1945, Kolonel Edward dengan Brigjen RBW Bethel meminta kepada Letnan Jenderal Christensen di Jakarta untuk meminta bantuan Presiden Soekarno guna menghentikan pertempuran di Magelang. Kita pada hari yang keempat bahwa Bung Karno akan datang di kota Magelang. Pimpinan BKR dan Wali Kota Magelang memerintahkan Pak Legowo untuk menjemput Bung Karno sampai di Jalan Raya Muka Rumah Sakit Gila. Bung Karno datang bersama dengan Jenderal Bethel. Pak Legowo laporan bahwa dia diperintahkan untuk menjemput dan mengawal sampai tugasnya Bung Karno selesai. Diadakan perundingan di Mbadaan dari pihak RI dipimpin oleh Bung Karno, diantaranya Bapak Sarbini selaku Komando Wilayah Kasunan Kedu, Bapak Winarno Kepala Wali Kota Magelang, dan Wakil Presiden Semarang. Dari pihak sekutu dipimpin oleh Jenderal Bethel. Jadi dari pihak RI 5, dari pihak tentara sekutu 5. Hasil perundingan, 1. Tentara sekutu dan tentara Nika ditarik mundur ke Semarang. Yang kedua, diadakan ceasefire, artinya gencatan senjata. Yang ketiga, tawanan Jepang yang ada di Magelang dan sekitarnya diurus oleh pemerintah RI dan akan diserahkan langsung kepada tentara sekutu. Dan pada waktu itu selesai perundingan, Bung Karno menyempatkan datang di dapur umum dan meninjau bekas kuburan para pahlawan yang sementara dimakamkan di Kampung Tulung. Setelah perundingan damai, ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan pihak sekutu sehingga memicu berbagai konflik. Akhirnya pada tanggal 20 November di pagi hari, tentara sekutu yang dipimpin Kolonel Edward memutuskan mundur secara diam-diam ke Ambarawa. Pasukan sekutu menggunakan puluhan truk, 3 diantaranya berisi tentara Jepang yang dikawal 3 unit tank. Dalam posisi mundurnya, pasukan sekutu banyak melakukan manuver dan meresahkan masyarakat. Dalam misi mundurnya pasukan sekutu ke Ambarawa, mereka senantiasa mendapatkan perlawanan dari rakyat dan pejuang di setiap daerah yang mereka lalui. Tak jarang pesawat-pesawat tempur P-51 Mustang yang akrab disebut Cocor Merah dikerahkan membantu pertempuran melawan pejuang Republik. Tanggal 26 November 1945 di sektor selatan Ambarawa berlangsung serah terima pertempuran dari Mayor Imam Androgi kepada Letnan Kolonel Isdiman. Naas tak bisa dielakkan. Ketika acara berlangsung, sebuah pesawat Cocor Merah melintas dan menembaki para pejuang. Letnan Kolonel Isdiman menjadi korban dalam serangan tersebut. Ia akhirnya gugur setelah sempat dirawat sehari kemudian. Inilah yang menyebabkan marahnya Panglima Divisi 5 Purwokerto, Kolonel Sudirman. Sang kolonel pun berniat turun langsung memimpin operasi pembebasan Ambarawa dari pihak sekutu. Tanggal 21 November, perang di Gambir Bedono Ambarawa. 3 hari yang gugur di medan pertempuran di Gambir Bedono Ambarawa. Tanggal 21 yang gugur 17 orang. Anggota Hizbullah sebanyak 9 orang, yang 8 masing-masing
pasukan ada yang gugur. Terus tanggal 22 November tambah lagi 6 orang. Ditambah hari selanjutnya tanggal 24 November tambah lagi Pak Esdiman gugur di Desa Kelurahan Kecamatan Jambu, Ambarawa. Tanggal 24 perang di Bedono Ambarawa selesai. Tentara Belanda menuju ke kota Ambarawa. Semua pasukan yang ikut bertempur di Bedono Ambarawa itu semua giring tentara Belanda masuk ke kota Ambarawa mulai tanggal 24 November tahun 45. Mulai kami daftarkan anggota Hizbullah tahun 45 ikut berjuang merebut negara yang diduduki Belanda selama 350 tahun. Sejak awal kedatangan tentara sekutu untuk membebaskan para internirat di kota Ambarawa, kota ini menjadi tidak kondusif. Masyarakat yang masih larut dalam euforia kemerdekaan merasa kedaulatan mereka sedang terancam. Hanya ada dua pilihan kala itu, merdeka atau mati. Pasukan sekutu yang diboncengi Nika mengetahui bahwa kekuatan mereka untuk merebut republik masih jauh dari cukup. Pasukan sekutu kemudian mempersenjatai bekas tawanan Belanda yang telah dibebaskan. Sekutu masuk sini itu kan Belanda dikeluarkan semua, ya, interniran dikeluarkan sama sekutu. Sepertinya anak muda Ambarawa ini melihat orang-orang interniran bersatu sama sekutu, ini kan juga tidak rela. Terus kita orang kan curiga, timbul pertempuran. Dimulai dari mematikan sumber air, dimulai dari itu. Pasukan sekutu di Ambarawa sudah mempersiapkan diri dengan baik, ditambah dengan bergabungnya pasukan dari Magelang. Maka pihak sekutu akan mempertahankan kota Ambarawa sebagai basis pertahanan mereka. Perang bintang yang terjadi di Ambarawa merupakan cikal bakal runtuhnya supremasi pasukan terhebat Eropa. Mereka harus menelan pil pahit, terusir dari kota Ambarawa dalam pertempuran melawan para pejuang republik. Kronologi sejarah Palagan Ambarawa yang mengharumkan nama Sudirman disampaikan salah satu pemerhati sejarah perang kemerdekaan, Kolonel Infantri Ari, bertugas sebagai asisten operasi Pangdam 4 di Ponegoro. Berkutat dengan simulasi strategi perang merupakan salah satu keahliannya. Dari pertempuran Ambarawa ini menurut saya dari beberapa hal yang saya teliti bahwa melibatkan dua kekuatan besar. Satu divisi antara 2.000 sampai 2.500 orang dengan persenjataan lengkap brigade infanteri ditambah dengan senjata-senjata modern pada saat itu. Tank Stuart, pesawat-pesawat udara seperti pesawat Dakota yang menerjunkan pasukan peterjun, pesawat P-51 Mustang, persenjataan divisi Inggris yang mendarat di Semarang cukup lengkap. Apabila dibandingkan dengan pasukan kita waktu itu, di mana kita kenal ada Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas. Itu memiliki kurang lebih pasukan dengan 5.000 pucuk senjata. Itu sudah berhasil merebut sebagian besar senjata-senjata Jepang. Banyak juga yang dengan negosiasi lunak, sehingga mereka menyerahkan sukarela kepada Divisi Sudirman. Sehingga pada waktu itu Sudirman dikenal sebagai Panglima Divisi yang paling lengkap senjatanya. Ada Vickers medium machine gun, senjata Arisaka berbagai model, senjata Lee Enfield, senjata bekas kenil, ya, macam-macam karabin, senjata-senjata Thompson, senjata-senjata lain yang digabung. Waktu itu Sudirman punya kurang lebih 5.000 pucuk senjata. Jadi cukup kuat. Waktu itu Kolonel Sudirman menghadapi sekutu di Ambarawa. Perang di Ambarawa merupakan salah satu perang terbesar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Tak kurang dari 4 divisi dengan puluhan batalion dan resimen
terlibat dalam serangan umum yang direncanakan oleh Kolonel Sudirman. Nama-nama besar seperti Mayor Ahmad Yani, Mayor Soeharto, hingga Letnan Kolonel Gatot Subroto juga turut berperan dalam serangan ini. Kolonel Sudirman memutuskan bahwa sekutu harus diusir dari Ambarawa karena mengganggu kedaulatan kita, menimbulkan korban juga, menyerang TKR waktu itu, sehingga Sudirman mengambil keputusan bahwa sekutu harus diusir keluar dari Ambarawa dengan menggunakan taktik supet urang, taktik Mangkarayuda namanya di zaman Majapahit, suatu tata yuda perang yang lama pada waktu itu, di mana pasukan dijapit dari dua arah, tadi dibiarkan dia lolos dalam satu lubang jarum. Pasukan musuh dikondisikan dalam satu gabungan kekuatan dengan pasukan kita yang cukup kuat, dengan lapisan-lapisan pasukan cadangannya, dan dia dipaksa keluar dari Ambarawa. Sehingga begitu pada tanggal 12 Desember 1945 jam 04.30 pagi, dimulailah pertempuran itu dengan letusan pertama dari Bren atau tembakan metraliur. Satu pertempuran terjadi selama 4 hari. Ada suatu taktik yang menarik memang di sini, di mana pejuang-pejuang kita ini bertahan di sepanjang rel kereta api yang di Ambarawa. Begitu besarnya peran rakyat Ambarawa, pemuda pejuang dari berbagai daerah sekitar Ambarawa, dari Magelang, dari Boyolali, dari Salatiga, dari Semarang, dari Kudus, dari Purwokerto, dari Yogyakarta. Mereka datang silih berganti selama 4 hari ini, membentuk lapisan yang sangat kuat untuk menjepit pasukan sekutu. Kehadiran sosok Panglima Divisi seperti Kolonel Sudirman menambahkan kepercayaan diri para pejuang kala itu. Segala keterbatasan peralatan dan senjata seakan tak menjadi halangan dalam memperjuangkan bangsa ini untuk mengusir penjajah. Sudah mendengar ada persiapan yang akan dipimpin Pak Dirman. Komandan-komandan pasukan itu sudah siap siaga semua. Cuma seperti saya CS itu tinggal menunggu komando. Tanggal 12 Desember 1945, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, adalah waktu yang tercatat dalam sejarah dimulainya Palagan Ambarawa. Pertempurannya juga di Tangsi ini. Gurkha Sekutu juga ngedrap ke Ambarawa, tambah kuat lagi. Belanda itu yang situ ngawur, dia kelimpe, kita berondong semua nembak. Karena sudah ada komando serangan umum, ini tinggal nunggu saja, mendengar ada satu tembakan. Itu buktinya serangan umum dimulai. Diarahkan satu jurusan jalan besar. Saya sendiri sudah hitung-hitung, hampir saja saya putus asa Pak. Pada waktu Belanda menyerang habis-habisan itu, kita kan sudah tidak ada kekuatan lagi. Kebetulan Pak Dirman hadir, nah, itu memberi semangat lagi. Nah, hadirnya Pak Dirman yaitu mengumpulkan, mengadakan persiapan pertempuran serangan umum Capitudang. Sepanjang hari, pasukan Republik sabar menunggu kesempatan menyerang tentara sekutu silih berganti. Semangat merdeka atau mati dipadukan dengan banyaknya pasukan yang terlibat menjadi modal utama para pejuang Republik dalam Palagan Ambarawa. Hingga pada akhirnya, taktik Panglima Sudirman untuk menjepit pasukan sekutu dari berbagai arah memaksa mereka mundur keluar Ambarawa.